Pagi-pagi preman sekolah sudah membuat masalah. Mereka adalah Abdus dan Rudi. Di depan pintu kelas, setiap orang yang mau masuk kelas harus membayar uang kepada Abdus dan Rudi. Jika mereka tidak ingin mendapat sebuah pukulan di muka mereka dari kejauhan, jika anak pejabat tinggi sedang berjalan menuju dalam kelas. Mereka adalah Rukman, Vera, dan Riko. Abdus dan Rudi telah menunggu mereka dari tadi. Hei, apa kabar para pejabat ini? Buru-buru ya? Kenapa buru-buru sih? Santai aja lah. Kita main aja dulu, benar gak Ruth? Benar tuh, latihan bermasukan masih lama. Kenapa nih? Kenapa lo berdua hadang jalan kita berdua? Pura-pura gak tahu atau lo emang gak tahu ya? Ini kan daerah kita berdua. Lo sebagai pendatang harus dong bayar pajak dong sama kita. Aturan nenek lo ya kali ini kan sekolah gak ada pajak-pajakan tahu. Emang nih sekolah punya nenek lo ya. Gua aja yang nyumbang banyak begini gak pernah narik pajak kayak lo berdua. Lo berdua bocah ingusan dari kolong jembatan mau bertindak aneh-aneh, males gua bayar. Apa lo barusan bilang? Bocah ingusan? Oke, jadi lo mau bayar kan nih? Gua tanya sekali lagi. Bayar? Malas, mending uang gue buat beli bakso 10 mangkok daripada buat lo pada. Jadi gimana bos? Cukring, lo jangan sok berani main-main sama kita berdua. Ini tanah emang bukan tanah nenek gue, tapi ini daerah kekuasaan gue. Lo sebagai pendatang mau gak mau harus bayar. Ya gak apa-apa sih kalau lo bertiga gak mau bayar. Lagian hari ini kita juga belum punya kunci percobaan. Lo berdua mau bayar kakak? Oke, gue mau bayar asal lo berdua mau lepasin kita bertiga. Lo berdua boleh masuk setelah bayar, tapi untuk si Cungkring enggak. Kita mau main dulu sama dia. Lo keberatan? Gimana mam? Kalau kita gak biarin Riko bersama mereka, bisa-bisa kita bernasib sama kayak mereka tuh. Oke, lo bisa bawa Riko. Oke. Nih duitnya. Hah? 10.000? Ini mah duit cuma buat beli pentol lah. Gimana dengan uang makannya? Lo kan anak penjabat, minum sakunya kan 100.000 kurang. Gue aja deh yang bayar. Nah ini baru duit. Nah sekarang kan boleh masuk. Sorry kok, gue kali ini gak bisa bantu. Sorry, gue kali ini juga gak bisa bantu. Ruth, enaknya kita apa ini anak yang satu ini? Diceburin di kolam ikan sekolah aja. Habis itu dicoreng-coreng pakai arang. Disuruh nari balet di depan anak-anak. Asik yang itu heboh banget. Oke, laksanakan bro. Tumben otak lu encer. Waduh, jangan terus. Nanti kalau gua pulang terus sakit gimana? Gua bisa dimarahin mami gue habis-habisan. Ampuni gua tuh. Tak ada ampun lagi buatmu dasar Cungkring. Akhirnya setelah mengerjai Riko habis-habisan, Abdus dan Rudi bukannya masuk kelas, tapi bolos sekolah. Mereka pergi ke warung dan menggunakan uang yang mereka dapatkan tadi buat makan-makan. Hingga mereka berdua hampir pingsan di tengah jalan. Keesokan harinya mereka baru pulang ke rumah masing-masing. Abdus telah ditunggu dari tadi malam oleh ibunya.
Abdu baru pulang. Sudahlah Bu, gak usah dipikirin, malas aku ngebahasnya. Ya sudah, sekarang masuk yuk. Kamu pasti lapar kan? Sudah ibu siapin tuh masakan makanan kesukaan kamu. Gak Abdu masih kenyang kok. Sekarang Abdu mau minta duit aja, cuma 500.000 aja. Males aku di rumah ngeliatin ibu yang ngomel terus. Mending Abdu pergi sama temen-temen. Udah cepet. 500.000 katamu? Uang dari mana nah ibu dapat uang sebanyak itu? Ibu kan hanya seorang penjual jamu keliling. Pokoknya Abdu gak mau tahu. Sekarang Abdu mau uang itu, cepetan. Ibu nggak punya uang sebanyak itu nak. Enggak, ibu pasti nyembunyiin sesuatu dari Abdu. Abdul lalu membongkar seluruh isi kamar ibunya. Setelah beberapa lama, ternyata dia menemukan sebuah cincin. Jangan kau ambil cincin itu nak. Itu adalah cincin peninggalan ayahmu ketika ibu menikah dulu. Dasar orang tua bawel. Sudah, Abdu mau pergi dulu. Jangan Abdu, jangan kau jual cincin peninggalan almarhum bapakmu itu. Ibu mohon nak, ibu mohon. Abdul meninggalkan ibunya begitu saja layaknya ia tidak mengenal ibunya lagi. Kemudian ia pergi ke pasar untuk menjual cincin itu. Lalu ia menelpon Rudi. Halo Ruth, lo lagi ngapain? Gua lagi tidur-tiduran aja. Bosan gua gak ada kerjaan. Bagus kalau begitu, lo sekarang ikut gue ke warung, kita makan dan minum sepuasnya. Di sana nanti nyantai aja, gue yang bayarin kok. Hah? Uang dari mana lo bisa traktir gue? Udah, lo kesini, jangan banyak bacot. Lo cepetan kesini, gue udah di depan rumah lo. Oke bos. Akhirnya mereka pun pergi bersama ke warung hingga larut malam. Setelah puasa harian di warung, akhirnya mereka berdua pulang ke rumah masing-masing. Mereka pulang dengan keadaan lemas. Abdu sempat muntah beberapa kali. Begitu pula dengan Rudi. Ibu Syarafah yang stres melihat anaknya berubah menjadi nakal seperti itu. Pada waktu itu beliau masih memakai mukena dan masih berdoa di kamarnya. Ibu, Abdu anak ibu pulang nih. Kamu ini kenapa Tole? Kenapa kamu bisa lemas seperti ini? Pasti bawel. Anak pulang bukannya disambut dengan ceria malah diomeli. Anak muda zaman sekarang tuh gak ada yang dinasehati. Ibu hobinya comel mulu, bosen bu. Astagfirullah, nyebut nak, nyebut. Sekarang kamu mandi dulu sana Ki dan ganti pakaian ya. Habis itu jangan lupa sholat isya. Ibu sudah lama gak pernah lihat kamu sholat. Aduh, ibu ini bawel lagi. Tak bilangin ya bu, sekarang tuh dunia udah berubah, gak butuh sholat. Sholat itu gak bisa datengin kita uang, cuma buang-buang waktu aja. Kayak kita ini miskin terus. Udah daripada dengerin ibu yang bawelnya minta ampun, Abdu mau tidur dulu aja. Astagfirullah Abdu, kenapa kamu bisa berubah seperti ini nak? Hati-hati kalau jalan. Sini biar ibu bantu kau masuk ke kamar. Gak usah sok perhatiin, Abdu bisa jalan sendiri. Abdu gak perlu ibu miskin seperti ibu. Kelakuan Abdu semakin hari semakin menjadi-jadi. Ia tidak hanya berani pulang dengan mabuk, tetapi sekarang dia sudah berani membawa cewek main keluar masuk rumah. Ibunya pun sakitnya semakin parah hingga suatu hari sepulang sekolah, Abdu pulang ke rumah ingin meminta uang kembali pada ibunya. Rudi berada di belakangnya. Betapa kagetnya dia ketika melihat banyak orang tengah berkumpul di rumahnya.
selama-lamanya sekali orang. Masa orang-orang lagi demo gara-gara ibu lo gak bisa bayar cicilan utang. Ngawur aja lo, mungkin sedang ada arisan ibu-ibu kali. Wah, ini kesempatan bagus tuh, gue bisa minta uang lebih dari ibu gue. Kalau begitu, ayo cepetan kita ke sana. Setelah masuk rumah, betapa kagetnya dia melihat seorang wanita tua tergeletak tak berdaya di depan dirinya. Ia semakin histeris ketika mengetahui kalau wanita itu adalah ibunya. Abduh pun tak percaya dan berjalan mendekati ibunya. Ia pun berlutut di depan mayat ibunya dan meminta maaf atas semua yang pernah ia buat. Ia menangis sejadi-jadinya. Ibu, maafkan aku bu. Kenapa ibu lebih dulu meninggalkan Abduh? Abduh tak sanggup untuk hidup sendirian bu. Kenapa ibu harus mati? Maafkan Abduh telah menjadi anak yang durhaka bu. Abduh janji kali ini Abduh akan berubah menjadi anak yang baik dan soleh seperti yang ibu inginkan. Sudahlah itu, biarkan yang terjadi berlalu. Biarkan aku sendiri. Sejak saat itu Abduh dan Rudi berubah total. Ia tidak pernah lagi membuat onar di sekolahnya. Ia menjadi anak yang sangat pendiam dan rajin belajar. Seluruh temannya begitu kaget mengapa Abduh dan Rudi bisa berubah. Tetapi ternyata banyak dari teman-temannya yang memanfaatkan hal ini untuk membalas dendam, terutama Riko, Rukman, dan Vera. Preman sekolah ternyata bisa tobat ya, apalagi preman kayak lo berdua. Angin dari mana yang bisa membuat lo berdua bisa tobat kayak begini? Paling-paling juga besok sudah menjadi preman lagi yang paling ganas. Tapi yakin aku gak akan takut lagi sama lo berdua. Lo berdua mau berubah, jangan ngaco lo pada. Gue gak akan percaya selamanya kalau lo berdua bisa berubah menjadi anak yang baik. Kalian ini gimana sih? Mereka ini mau berubah mana diolok-olok ini kayak begini. Orang yang nyanyi baik itu harusnya didukung dong, jangan malah diolok-olok ini kayak gini. Syukur-syukur kalau dia tidak kembali seperti dulu. Lo tuh jadi cewek jangan munafik deh. Lo tuh sebenarnya juga punya dendam pribadi kan sama mereka berdua. Gak usah ditutup-tutupin kayak gini, munafik lu. Sudah Lalil, tak usah kau hiraukan mereka. Mereka memang pantas kok melakukannya. Aku memang yang salah kok. Untuk itu aku mau minta maaf kepada kalian bertiga atas semua yang telah aku perbuat kepada kalian. Tapi itu Abduh benar, aku juga mau minta maaf kepada kalian semua. Dan kalian mau kan maafin kita berdua? Kita tidak ingin ada lagi permusuhan di antara kita. Aku memaafkanmu, jangan bermimpi deh lo. Aku aja yang dulu minta maaf sambil berlutut aja malah lo kerjain habis-habisan. Sekarang lo berdua malah minta maaf sama gua tanpa rasa salah apapun. Enak banget lo. Bener kok, gue juga males banget maafin mereka. Balikin dulu uang gue, baru lo minta maaf di depan gue sambil sujud. Mungkin gue bisa maafin lo berdua. Bener mam, gue juga gak rela maafin mereka sebelum kita bisa membalas semua yang telah mereka lakukan kepada kita bertiga. Sudah kita pergi aja yuk. Ngapain kita ngurus-ngurus masalah mereka berdua kayak orang kurang kerjaan aja. Kita ke kantin aja yuk, gue lapar banget nih. Ayo. Laila, kenapa lo malah ngebelain gue waktu mereka bertiga menghina gue? Bukannya kita berdua ini juga sering nyakitin hati lo ya? Iya, kenapa lo nggak ngalah kita berdua? Kata lo kalau mau kita gak akan bolos kok. Silakan aja. Sudahlah, tak usah kan nungguin lagi masalah yang lalu itu. Biarlah yang lalu itu
tidak senyum lagi kok sama kalian berdua. Malahan aku juga ikut senang kalian bisa berubah seperti ini. Lo emang cewek yang baik, Le. Ya begitu. Suatu ketika Abdul dan Rudi ini bertekad menjadi siswa terbaik sekabupaten dengan memiliki nilai UNAS terbaik. Ketika teman-temannya tahu, mereka tertawa berbahak-bahak. Haha, jadi lo berdua bertekad mau jadi yang terbaik sekabupaten. Jangan bermimpi deh lo, gua aja ya. Anak terpandai satu sekolahan gak pernah ngimpi kayak begitu. Karena itu suatu yang tidak mungkin lo berdua kan. Bodohnya minta ampun, jangan berharap deh. Gue aja nih ya yang belajar tiap hari gak yakin bisa jadi yang terbaik. Lo yang masih cukup gitu mau jadi yang terbaik, sadar dong. Kita ada anak penjabat yang setiap hari les di beberapa LBB aja gak yakin masuk 5 besar sekabupaten. Lo yang bodohnya berpangkat mau jadi yang terbaik, paling-paling lulus aja masih kemungkinan. Emang kita dari golongan anak yang tidak mampu, tapi ingat kesempatan itu datang kepada siapapun. Kalau emang lo bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya bisa dong, kita kan sama-sama makan nasi, masa gak bisa sih? Oke, kalau begitu kita bertarung siapa yang akan menjadi yang terbaik. Oke, gua terima tantangan lo bertiga. Paling-paling melawan mereka berdua kita tak perlu belajar pun bisa menang, benar gak? Bener, gak usah belajar, paling menang. Untuk memenangkan pertarungan ini, Rudi dan Abdul harus belajar dengan giat. Tetapi masalahnya mereka tidak punya uang sama sekali. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi mengamen pada siang hari dan belajar ekstra pada malam harinya. Alamku ada 5 rupa-rupa warnanya, 3 kuning gelapku meletus malam tidak hatiku sangat tenang. Manusia apa ku pegang erat-erat. Panas banget tuh, gua gak kuat lagi nih. Tahan Ruth, demi ku mendapatkan kemenangan itu. Oke deh, ketika mereka sedang mengamen di sebuah mobil mewah hitam, mereka bertemu dengan Vera, Rukman, dan Riko yang ternyata pemilik dari mobil hitam ini. Ternyata memang benar tidak perlu repot-repot belajar melawan kalian berdua. Iya, benar. Kita ada siang-siang begini mau pergi les. Lo berdua malah ngamen di tengah jalan. Gak tahu malu lo. Ini gua punya uang 100.000 buat lo gratis kok, mumpung kita lagi baik hati. Nih. Cuy, hahaha, makan dulu dah gue. Hahaha, mampus lo. Mau aja dikerjain. Rudi yang dari tadi kelelahan lepas kendali, dia lalu menuju ke arah Riko dan ketika akan memukulnya, ternyata lampu merah telah berganti hijau. Riko dan teman-temannya berhasil melarikan diri.
Sudah larut, jangan kau ambil hati. Biarlah mereka merasakan yang pernah kita rasakan sebelumnya. Sekarang gantian, biarlah kita merasakan apa yang telah mereka rasakan dulu. Jadi sabar aja, oke? Baiklah, setelah mati-matian, mereka berdua mencari uang untuk membeli buku. Akhirnya kesampaian juga. Mereka belajar dengan tekun tiap hari. Dan pada akhirnya, mereka menjadi siswa terbaik sekabupaten. Sedangkan Vera, Lukman, dan Riko tidak lulus ujian nasional lantaran terlalu meremehkannya. Selamat ya Tu, selamat juga ya Ruth. Selamat kalian telah terpilih menjadi siswa terbaik sekabupaten. Sama-sama ya Lil, aku juga mau ngucapin terima kasih buat lo yang mau nemenin kita belajar selama ini. Iya Lil, kalau misalnya ya tidak punya teman seperti kamu, mungkin kita tidak bisa jadi yang terbaik seperti ini. Alah, jangan terlalu berlebihan, namanya juga teman, kita harus saling tolong menolong. Lil, ngomong-ngomong lo tahu gak di mana Riko, Vera, dan Lukman? Kayaknya sih tadi ada di kelas. Mereka kayaknya sedih banget deh setelah tahu mereka tidak lulus. Syukurin biar mereka tahu rasa. Gimana kalau kita ke mereka aja, kita hibur mereka, kasihan mereka. Hai Mam. Wat, apa lo bertiga datang ke sini? Lo mau pamer ya karena udah jadi pemenang pertarungan kita? Atau lo mau ngolok-ngolokin kita karena kita tidak lulus ujian nasional? Gak kok, gue datang ke sini cuma ngajakin lo semua makan di kantin. Habis dari tadi muka kalian murung terus sih. Tuh hati lo baik banget ya. Sorry buat kesalahan gue kalau Marudi gua kilap tuh. Lo mau maafin gua kan? Gue juga mau minta maaf ya Du sama lo Ruth. Lo berdua mau maafin gue kan? Sorry ya tuh, gue udah nuduh lo dengan yang tidak-tidak. Gue juga mau minta maaf atas semua salah gue ke lo. Kita berdua mau kok maafin lo bertiga. Kita juga mau minta maaf ya buat yang dulu-dulu. Iya kita udah maafin kok. Jadi untuk ngerayain hari ini kita pergi ke kantin ya, biar gua yang traktir. Ayo. Akhirnya mereka dapat hidup rukun walau